awak yang Islam tak tahu kata Bang Andar kan? Ini kan? Tekan zoom terus tadi. kita ke terminal pertama di rumah Pak Tabri, salah seorang tokoh Melayu tua di desa Rantau Langsa. Kita sambung lagi besok perjalanan kita menggunakan perahu di Sungai Batang Gansal. Wassalam. Berangkat air bomban dalaman Talang Mama, membawa barang-barang dari atas. Kalau tidak, berangkat. bos. Ayo.
Bantu ngambil barang dari atas. Bantu. Padil. Awak yang Islam tak tahu kata Bang Andar kan? Ini kan? Itu tekan zoom terus tadi.
final pertama di rumah Pak Tabri, salah seorang tokoh Melayu tua di desa Rantau Langsa. Kita sambung lagi besok perjalanan kita menggunakan perahu di Sungai Batang Gansal. Wassalam. Berangkat air bomban dalaman Kang Mama. Membawa barang-barang dari atas. Kalau tidak, itu berangkat. Bos. Ayo. Bantu ngambil barang. Ya, bantu. Padil. Udah sampai sini aja. Lumayan nanti situ, sini aja parkirnya. Dekat sini. Iya tenang aja lah. Gede. Ini air ada dalam itu. Dalam apa? Ke dalam tempat biru. Air minum kan? Satu lagi yang di Satu lagi. tunggu dulu ya. Mana menasi awak tadi? Sedang membuat barang. Mau masuk ke dalam air bomban. Lancar. Enggak, kalau memang bisa muat satu lagi dia minta muat aja, banyak barang aja entah berapa pasar.
turun kita kan? Ah ya. Kita turun sini karena ada jeram. Ada orang satu numpang barang. Turun. Ini kiri karena ada jeram yang tak bisa dilewati oleh kaki yang berat. Bisa, Pak? Naik lagi. Kita lanjut perjalanan lagi ke arah Lanjut Air Bomban. perjalanan. Ya, awas tangan. Mengurangi beban untuk melawan arus. Jangan potong kami ya. Sakitnya tuh di sini. Kepala. Sakit nih, kena kepala. Allahu Akbar. Bismillah. Terasa kan? Baru narik dia.
Kalau enggak kalian jemput kami kan? Kalau bukan gara-gara ini tak dijemput kan? Laporan nominasi. Masya Allah. Kan cuma 3 orang kan, bisa dibagi. Nanti ada tuh bagi maka saya satu. Galawi. Dulu. Hati-hati di Terenggala, di sama dengan Ligala. Nanti punya mana ada? Itu. Luas udah pergi? Mau ke tadi Pak Haji? Hah? Mau ke tadi? Iya. Nggak narik dia. Yap.
mandi kan. Pak Ade dah duluan rupanya ya? Ya. Dah sampai duluan rupanya. Ya. Selamat datang. Rombongan Ustaz Somad sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sukunya Wah, Talang Mama. badan suku. Badan suku. Badan suku. Ini Ustaz Somad mendarat serta rombongan. Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai juga. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan marhaban. Takbir. Allahu Akbar. Pak, selamat datang di Desa Air Bomba. Kosong gampang. Dulu ketika awal-awal kami datang ke desa Air Bomba, sholat maghrib di Masjid Al-Muhajirin, namanya sama, masih ada lagi lantai semen di sebelah kiri, mungkin besarnya seperempat masjid ini, besar sedikit, lantainya semen kasar, dindingnya papan sampai ke bawah, laku atapnya. Lalu kemudian ada orang yang diberi Allah kelebihan rezeki, dia kasih 60 juta. Itulah modal awal peletakan batu pertama, renovasi Masjid Al-Muhajirin. Tidak selesai, ternyata barang-barang mahal. Akhirnya diselesaikan sahabat kita dari PLN yang waktu itu Pak Resi. Beliau tidak hadir bersama kita, tapi wajah beliau, spirit, semangat beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Itu menunjukkan bahwa orang boleh jadi jasadnya tidak ada sama kita. Tapi tadi waktu kami duduk dengan Pak Mahmud, saya sebut beliau, rupanya
Beliau pun sangat ingin ikut dengan kita, tapi tak dapat hari libur cuti karena pindah ke Jakarta, dulu di Pekanbaru. Jadi beliau masih tetap mengirimkan, di antaranya beberapa paket dari PLN sampai akan dibagikan besok pagi. Dulu saya masih ingat waktu menyampaikan kajian dari maghrib ke isya, lampu hanya 5 watt. Hari ini Masya Allah lampu terang benderang. Artinya air bomban jauh lebih baik. Air bomban jauh mengalami perubahan-perubahan. Dulu kalau mau mengambil air wudhu turun ke bawah, pagi subuh jam 4, jam 5 sudah turun ke bawah. Hari ini saya tengok sudah ada keran, bisa di atas. Air bawah itu juga yang dinaikkan ke atas. Tapi paling tidak bagi yang tak sanggup turun, bagi yang sakit, bagi yang kesulitan, sudah mendapatkan kemudahan. Dulu tak ada lampu terang benderang, sekarang sudah terang benderang. Dulu sulit untuk naik ke atas, turun ke bawah, sekarang sudah. Apakah kita merasa puas dengan ini? Tidak. Kita ingin ke depan desa-desa yang lain, Sadang, desa-desa yang nasibnya seperti air bomban dulu, mudah-mudahan di masa akan datang juga menikmati kesempatan yang sama, insya Allah. Amin. Alhamdulillah bersama kita hari ini ada sahabat-sahabat dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada kawan-kawan dari DDI, Dewan Dakwah, Basnas Dewan Dakwah, ada sahabat-sahabat dari Dompet Duafa. Keroyokanlah kita bersama, kumpul kita bersama. Apa kita kira-kira ide-ide pulang nanti yang bisa kita bawa pulang sebagai laporan. Mungkin kata-kata sulit menjelaskan situasi kondisi yang ada, tapi insya Allah gambar-gambar yang kita ambillah gambar-gambar yang kira-kira nanti membuka cakrawala berpikir kawan-kawan sekantor kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Pekanbaru, jamaah. Bagi ustaz-ustaz yang ikut ceramah, mungkin sudah mengambil beberapa fokus yang bisa dijadikan bahan untuk PowerPoint, presentasi, sehingga ceramah di masjid pakai fokus, nampakkan di dinding, sahabat-sahabat kita melihat. Sehingga cerita itu kita bawa pulang, tidak hanya kata-kata saja, tapi ada gambar bukti nyata. Ini bagi kawan-kawan sahabat-sahabat yang tergabung dalam tim yang hadir bersama rombongan Tolong Talam 2020. Saya alhamdulillah beberapa tahun ini setahun sekali. Ada pun kawan-kawan sahabat-sahabat dari Dompet Duafa bahkan ada setahun 3 kali. Pak Mahmud sendiri tak tahu saya berapa kali, tapi beliau sering kali datang. Oleh sebab itu mudah-mudahan di masa-masa akan datang kita masih tetap punya kesempatan untuk datang ke Air Bomban, ke Sadan, dan sampai ke Suite, bahkan Datai, insyaAllah. Amin. Ya Allah. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dari medis, mereka punya kemampuan di bidang medis, kedokteran. Mereka bisa buat pengobatan gratis, hitan masal, bawalah kemampuan itu kemari. Ada kawan sahabat-sahabat kita yang punya kemampuan finansial, rezekinya diberikan Allah karunia berlebih, datang kemari menunjukkan bahwa ternyata apa yang kita lakukan di kota belum ada apa-apanya, karena di kota besar banyak yang sudah berbuat. Hari ini yang kita lihat ini bukan bentuk kepuasan kita, karena minyak mesin itu biayanya besar. Kita mulai berpikir bagaimana ke depan yang lebih efisien, lebih ringan. Apa yang perlu kita buat? Merenung sejenak. Ini yang dikatakan Abu Darda radhiyallahu an, at-tafakkur sa'at, berpikir sesaat khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada bertahajud semalam suntuk. Ada orang yang sanggup tahajud 1 malam suntuk, tapi setelah itu dia tidur. Kita tetap sholat malam sesuai kemampuan kita, dan kita berpikir apa yang perlu kita buat. Sesungguhnya rezeki hamba Allah ini sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakukan adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Alhamdulillah tadi saya tanya adik-adik dari UIN Suska Mengajar masih tetap hadir. Tanggal berapa datang kemari? Tanggal 1 Ustaz. Pulang tanggal berapa? Akhir bulan. Berapa lama di sini? 1 bulan. Ternyata terus menerus ada.
Mudah-mudahan kalian pulang ke UIN bawa cerita itu. Mudah-mudahan ada pula mahasiswa dari universitas lain yang terinspirasi. Kalian tentu punya media, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp. Gambar-gambar itu share, gunakan sebagai bentuk dakwah. Pengalaman-pengalaman di sini ceritakan dalam bentuk tulisan-tulisan. Mudah-mudahan ada 1-2 orang, ceritakan di blog, ceritakan di Instagram, video pendek. Mungkin ada 1-2 orang yang tersentuh dapat hidayah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, 1 orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah. Ada sahabat-sahabat pula dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang dulu memang diwajibkan sampai hari ini tidak boleh mendapat ijazah S1 sebelum tinggal 1 tahun. Ada saya bertemu di Suku Akit di Meranti, ada pula saya jumpa di sini sampai hari ini rupanya masih dikirim kemari. Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah tetap istiqomah mengirim, karena ini KKN itu bukan saya meremehkan, menyepelekan KKN. KKN 1 bulan 2 bulan pergi ke satu kampung desa, main poli, main olahraga segala macam, sosialisasi ke masyarakat. Tapi kalau mau lebih terasa efeknya, tidak hanya di fakultas-fakultas agama, tidak hanya usuluddin, syariah, tarbiyah, dakwah, tapi juga fakultas-fakultas umum. Fakultas pertanian mestinya mengirim mahasiswanya kemari setahun, bercocok tanam, betul-betul dia paham bagaimana bertani. Fakultas perikanan, UNRI mestinya mengirim mahasiswa kemari, mengajar sekaligus belajar ilmu dia yang selama ini. Bagaimana beternak ikan dia terapkan di sini, bagaimana buat keramba, bagaimana buat kolam ikan, bagaimana membangkitkan ekonomi umat. Yang dari fakultas peternakan, bagaimana ternak sapi, bagaimana ternak kambing. Kenapa orang Australia bisa ternak sampai ekspor? Oleh sebab itu, semua ilmu yang bersifat terapan-terapan, tidak hanya makalah. Banyak orang yang mampu mempresentasikan ikan, mempresentasikan kambing, tapi beternak ikan di atas kertas mana bisa, bertanam semangka di atas kertas tak bisa. Dia haruslah praktek nyata, dan praktek nyata tak bisa dalam 1 bulan. Setahun praktek tamat berkualitas, 4 tahun teori, 1 tahun praktek. Ini buat kita semua yang datang. Adapun untuk masyarakat, maka masyarakat mungkin karena masyarakat berada di dalam, tiap hari dia melihat, tidak terasa dia perubahan. Sama seperti orang yang berada di suatu tempat, dia cium bau gas bocor, dia tak tahu, karena dia tidak merasakan. Terus dia hidup. Beda dengan kita yang dari luar, kita nampak. Saya pribadi merasakan banyak perubahan-perubahan. Oleh sebab itu tidak ada yang dapat kita lakukan selain bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Teruslah jaga sholat berjamaah di masjid, wa ta'awanu, tolong menolong, wa tawassaw bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, nasihat menasihati dalam kesabaran. Anak-anak masukkan ke masjid untuk belajar Iqra, belajar Al-Quran. Ibu-ibu buatlah pengajian sore, pengajian baca Yasin, pengajian baca surah Al-Kahfi, pengajian membaca Al-Quran. Bapak-bapak ada pengajian mingguan, pengajian bulanan. Jadi 3-3 disentuh. Bapak-bapak ada pengajian, ibu-ibu ada pengajian, anak-anak ada pengajian. Yang mengisi pengajian, ustaz-ustaz yang hadir, yang singgah kemari dari dapat doa apa dari Dewan Dakwah, itu dimanfaatkan. Begitu juga dari lembaga-lembaga lain yang tidak datang seperti jadwal kami, tapi dadakan, itu dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat yang berada di desa sekitar air bomba. Bapak Ibu hadirin jamaah waktu maghrib menjelang isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan duduk bersama seperti tahun-tahun lalu. Kita akan ajak anak-anak kita setor hafalan atau membaca, sebab kita ingin terus menghidupkan maghrib mengaji. Apa kalau misalnya tidak, karena ada hadir, apakah ada di Masjid Al-Muhajirin ini kajian rutin dari maghrib ke isya? Ada terus maghrib mengaji? Ada mengaji dari maghrib ke isya? Ya malam. Alhamdulillah. Maghrib mengaji Al-Quran dari maghrib ke isya, terus mengaji khatam Al-Quran, diperbaiki tafsirnya, tajwidnya,
Maka insya Allah itulah yang menyelamatkan desa kita, kampung kita dari buta huruf Al-Quran, dari macam-macam perbuatan maksiat dosa, dari malapetaka bahaya musibah. Karena dengan membaca Al-Quran inilah akan hidup roh, akan hidup jasad dan batin kita mempunyai semangat. Maka malam ini kita juga akan setengah satu tausiah atau selanjutnya pengarahan dari Pak Mahmud. Setelah itu kita akan mengajar anak-anak kita masing-masing. Ada yang mengajar Iko, ada yang mengajar, ada yang saya mau mendengarkan setoran hafalan bacaan untuk membangkitkan semangat. Mudah-mudahan di masa akan datang, insya Allah dari beberapa anak kita ini sudah ada yang sekolah di Pekanbaru, pondok pesantren, rupanya sudah ada kelas 5. Kalau sudah kelas 5 berarti tahun depan dia kelas 6, kelas 3 aliyah, berarti tamat, dia mesti kuliah. Nah, itu kita pikirkan juga kemana dia nanti kuliah, berapa biaya kuliahnya, berapa biaya kosnya. Itu tanggung jawab kita bersama. Begitu juga dengan yang sudah mau pulang dari Jawa. Ternyata yang dulu dikirim beberapa tahun yang lalu ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur sudah mau tamat, mau pulang. Yang dari Pekanbaru juga sudah mau pulang. Yang di Perawat juga. Jangan sampai kita punya anak-anak, kita yang mengelola mendidik, tiba-tiba diambil orang. Nauzubillah. Dulu tujuannya kita tidak bisa mengirim orang-orang luar datang kemari, karena mungkin dia merasa asing dan masyarakat pun tidak bisa menerima dia. Maka cara yang paling baik adalah anak dari kawasan masyarakat Air Bomban, dari Sadang, dari Rantau Langsat, itu yang belajar, kemudian balik. Konsep itu kita dapatkan di Quran. Kalau orang min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi berperang. Qaifatun, mesti ada 1, 2, 3 orang. Liyatafaqahu fiddin, mereka yang mendalami agama. Itu gunanya untuk apa? Waliyunziru qaumahum. Nanti mereka pulang kemari, mereka yang memberikan peringatan. Kita maunya anak-anak yang dari pesantren ini tamat, tergantung bakat dia masing-masing. Kalau dia masih sanggup untuk kuliah, dia kuliah. Setelah kuliah dia pulang. Apakah dihonorkan ke Kementerian Agama, jadi penyuluh di KUA, atau menjadi guru di pesantren, yang penting dia pulang, bagaimana dia bisa berdakwah ke masyarakat. Tapi gajinya juga mesti kita pikirkan. Paling tidak sampai duafa, lembaga zakat, saya pribadi hanya sanggup mensupport dengan membawa tabligh akbar dan mengiklankan 3. Pertama, sebelum kemari kita buat 3 tabligh akbar, paling tidak. Akan datang kita buat tetap 3 tabligh akbar untuk penggalangan dana. Yang kedua, melalui iklan sumbangan ke Yayasan Muara. Lalu kemudian pula kita membawa sahabat-sahabat yang langsung. Jadi 3, ada yang langsung ke saya, yang saya kumpulkan, ada yang melewat tabligh akbar, ada yang melalui Yayasan Muara. Itu yang bisa kita lakukan. Itu semua untuk mensupport. Yang tidak mau kita, ketika anak-anak ini tamat, lalu kemudian dia tidak punya kehidupan di tempat lingkungannya, karena dia juga mau bekerja, dia juga mau makan, dia mau punya istri, mau punya anak, dia mau punya rumah, punya kendaraan. Ternyata tidak ada peluang di tempat lain, tinggal di Pekanbaru, itu musibah. Kalau ada anak yang disekolahkan setelah tamat, tiba-tiba dia tinggal di Pekanbaru, atau dia pindah ke Jambi, atau dia tinggal di Jawa, maka itu na'udzubillah. Karena bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita mendidik anak-anak dari Air Bomban, bagaimana supaya dia kembali ke masyarakatnya, membangun masyarakatnya. Tapi kita tidak juga bisa salahkan mereka 100%, karena mereka mau menikah, mereka mau punya anak, mereka mau punya rumah, mereka mau punya kendaraan. Maka itu jadi bahan pikiran kita bersama nanti pulang. Jadi bukan perjalanan ini sekedar berjalan, datang, bukan. Tapi ada apa motivasi, apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita buat. Wa qul i'malu. Setelah itu kita program ke depan, wa qul i'malu, berbuatlah, fa sayarallahu amalakum. Allah yang akan melihat, wa rasuluhu, rasul yang akan melihat, wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan melihat. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan untuk kita yang datang dan untuk masyarakat yang ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin ada pengarang dari Pak Mahmud. Setelah itu menunggu azan Isya, kita akan dengarkan setoran hafalan bacaan dari anak-anak kita. Setelah itu kalau ada waktu kita terus melanjutkan maghrib mengaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Selamat sholat.